Kita melanjutkan pembahasan kita tentang menjadi seorang yang robbani, seorang yang mengambil sifat-sifat ketuhanan dari al-asma'ul husna sebagai jalan ubudiyah, sebagai jalan penghambaan diri. Atau secara bahasa lainnya, kita meniru akhlak-akhlak ketuhanan di ruang yang memang terpuji untuk kita tiru. Maka pertemuan ini kita mengambil salah satu al-asma'ul husna yang bernama Al-Muntaqim, Allah yang maha membalas dengan setimpal. Sebelum kita lebih jauh, kita jelaskan dulu Al-Muntaqim asal katanya di fi'il madhi naqama, sehingga di Al-Quran ada ungkapan wa ma tanqimu minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Ini adalah ungkapan orang-orang mukmin kepada orang-orang kafir. Tidak ada kamu berbuat jahat atau membalas buruk ke kami kecuali karena kami beriman kepada Allah dan yang diturunkan kepada kami serta yang diturunkan sebelum itu. Itu asal kata naqama dalam bentuk fi'il mudhari'nya wa ma tanqimu. Kemudian di sini dijadikan mazid atau ditambah hurufnya menjadi 2, alif dan nun menjadi intaqama yantaqimu intiqaman. Dan kita menggarisbawahi di sini sifat membalas oleh Allah Ta'ala digunakan dari fi'il mazid 2 huruf intiqam, dan ini tidak memiliki sifat mubalaghah atau sifat lebih. Sedangkan sifat kasih sayang, sifat pengampunan semua menggunakan sifat mubalaghah. Mubalaghah artinya berlebih atau dalam kadar yang jumlah besar. Maka kita bahas terdahulu Allah mengasihi dan menyayang dengan 2 nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dari satu akar kata Ar-Rahmah, kasih sayang. Maka dua-duanya adalah sifat mubalaghah. Kadarnya itu berlebih, kadarnya itu besar. Demikian juga terkait ampunan, Allah menggunakan 2 namanya dan dua-duanya sama. Satu Al-Ghafur, satu lagi Al-Ghaffar. Dua-duanya menunjukkan sifat lebih. Tetapi untuk membalas dan menyiksa, Allah justru menggunakan dari akar kata atau mustaq fi'il mazid 2 huruf yang tidak memiliki sifat mubalaghah. Maka intiqam di sini, karena itu tadi urutannya intaqama yantaqimu intiqaman, orangnya adalah muntaqim, fahuwa muntaqim, maka Allah memiliki nama Al-Muntaqim yang maha membalas dengan setimpal. Itu tidak memiliki sifat lebih. Artinya Tuhan tidak pendendam. Karena makna dendam di kita adalah membalas itu melebihi dari kadar. Dan itu hal yang dilarang oleh syariat. Maka balasan keburukan yang Allah timpakan, apakah berupa azab kepada orang kafir, itu hanya sesuatu yang setimpal atau setara dengan keburukannya. Sehingga bahasa Al-Quran di sini sangat jelas. Di antaranya kita dapati ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa hasanat kebaikan, dia dapat 10 kali semisalnya. Sebaliknya, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang dengan keburukan, maka dia tidak dibalasi kecuali khusus sesuai dengan yang dia lakukan, semisal dengan itu, dan dia tidak dalam status dianiaya. Maka nama Allah Al-Muntaqim, dia akan berkait dengan namanya Al-Adlu dan Al-Muqsid. Allah itu maha adil. Jadi balasan Tuhan di situ berprinsip kepada keadilan. Maka Bapak dan Ibu jamaah semua, ayat yang tadi kita ambil dalam surah Taubah ini adalah ayat-ayat perang, dan ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun dalam surah Taubah di ayat 51. Maka berdasarkan ayat ini juga Imam Syafi'i rahimahullah membuat kesimpulan al-aslu fil Islam al-harbu. Hukum asal dalam Islam itu perang kepada kekufuran dengan berbagai modelnya. Caranya boleh beragam. Ada perang kepada kekufuran dengan hujjah dan dalil, dengan berdebat dengan orang kafir, mematahkan argumentasinya, mengokohkan argumentasi la ilaha illallah itu adalah kebenaran. Ada kalanya memang perang ini menuntut fisik. Kenapa? Karena tidak mungkin orang kafir menghunus senjata ke kita lantas kita tidak melakukan hal yang sama.
Maka inilah bahasa ayat, karena ayat ini memang terkait perang. Katakan wahai Muhammad SAW, apakah kalian menunggu-nunggu untuk kami? Tidak ada yang kalian tunggu untuk kami, melainkan kami pasti dapat satu dari dua kebaikan. Yaitunya ketika dalam perang ini kami mati terbunuh, maka nilainya adalah mati syahid. Dan itu derajat yang sangat mulia. Atau sebaliknya dalam perang ini kami dimenangkan. Dua-duanya adalah husna. Dua-duanya adalah husnayaini, dua kebaikan. Sebaliknya kami menunggu terkait kamu, Allah menimpakan azab dari sisinya, atau Allah menimpakan azab dengan jalan tangan kami. Inilah yang kita bahas dengan sifat intiqam tadi. Orang yang Rabbani, dia tidak membalas atas emosi dirinya, tapi dia membalas atas nama ketuhanan. Dia membalas ketika yang dilanggar itu adalah aturan Allah. Maka ungkapan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, masalah ini sangat indah. Rasulullah SAW tidak pernah membalas terkait dirinya. Beliau tidak amarah, tidak murka terkait dirinya, tapi beliau sangat murka dan membalas, menghukum ketika dilanggar aturan Allah. Man taqama Rasulullah SAW li nafsihi qattu, walakin intaqama idzan tuhika hurumatullah. Itu bahasa Bunda Aisyah. Maka jamaah semua, sifat ini semestinya kita jadikan milik kita pula. Kita ini menjadi al-muntaqim, mengambil al-muntaqim dari nama Allah Ta'ala. Kita membalas keburukan dengan hukuman, karena itu sifat dan nama Allah Ta'ala. Maka di sini sangat banyak sekali dalil wajibnya kita memusuhi Israel. Nah, kita sangat beribah hati. Indonesia hari ini sudah menjadi negara nomor 2 mayoritas Muslim karena sudah dikalahkan oleh populasi Muslim di Pakistan. Tetapi Muslim yang besar ini tidak punya sifat intiqam ini, tidak punya umum gitu. Tidak punya sifat membalas. Lah mau itu jaya Yahudi dan beragam bahasa yang kita dengar. Pengungsi lah, jale-jale pengungsi, tetap bom di rudal juga mendarat di situ. Rumah sakit juga mereka hancurkan, padahal dalam deteksi GPS rudalnya sudah tahu itu rumah sakit. Mereka memang niatnya adalah genosida, membantai seluruh Muslim Palestina. Atau bahkan mungkin seluruh warga Palestina, termasuk yang kafir juga selain Yahudi. Nah, kita hanya dituntut menahan selero, jangan menjual bali barang Yahudi, masih tidak mau juga. Maka memang tidak bisa orang menjadi rajulun Rabbani, seorang yang Rabbani, kalau masih mau memberi untung Yahudi dengan dia dapat untung sedikit. Apa labo aste menggalih barang Yahudi, labo itu pun dapat dari pitih saudara kita, tapi Yahudi labanya lebih besar. Maka jemaah semua, mari kita niatkan, saya tidak membeli barang Yahudi sebagai sikap intiqam. Saya adalah al-muntaqim, membalas dengan setimpal. Jahat mereka, tidak boleh kita baik ke mereka. Kita baru boleh mundur kepada nama Allah Ar-Rahman ketika mereka itu sudah lemah. Sehingga kalau kita dapati ayat-ayat dalam surah Taubah terkait perang ini, itu memerangi orang kafir sampai mereka tunduk, mau bayar jizyah, tunduk di bawah hukum Islam. Kalau tidak, masih berlaku perang. Maka perang tidak akan berhenti dengan Israel sampai mereka kalah, sampai mereka terusir keluar kembali dari tanah suci Palestina, tanah suci Al-Aqsa itu. Maka jemaah semua, mari kita menjadi orang yang al-muntaqim, mengambil nama Allah. Kenapa? Karena memang syarat kita ma'iyatullah, merasakan bersama dengan Allah Ta'ala, harus mengambil al-asma'ul husna yang jadi jalan ubudiyah, jadi jalan penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau hal-hal ini tidak kita bahas, kalaupun dibahas jadi kaji lapeh saja, tidak ada usaha, maka kita akan jalan di tempat yang akan diusahakan oleh syaitan untuk turun. Orang soleh, syaitan ingin dia tidak soleh, dari tidak soleh jadi fasik, dari fasik jadi munafik, dari munafik jadi kufur. Syaitan akan berusaha terus menerus menarik itu. Termasuk barusan yang viral, ada yang membahasakan
Seorang wanita, saya sebut namanya karena sudah jelas buruknya viral. Kumaila atau Kumala itu, yang dulunya kabarnya seorang hafizah, hari ini deteksi telusuran para YouTuber sudah kuat praduga dia itu sudah murtad. Sudah buka aurat juga. Ini menunjukkan bahwasanya pelajaran bagi kita, syaitan tidak akan redho orang kokoh, istiqomah. Dia akan berusaha narik. Mulai dari dia depresi, ingin bunuh diri, itu semua adalah tarikan ke bawah. Sehingga luntur hafalan yang sudah Allah karuniakan, mungkin baru ke kepalanya. Kenapa? Karena mungkin dia waktu pesantren hanya ngapal dengan otak saja, tidak meresapkannya ke sini. Tapi orang yang semestinya menghafal Al-Quran, ini tergugah untuk jadi jalan dekat dengan yang Maha Mencipta. Karunia agung itu. Tapi ketika karunia ini diabaikan, maka tarikan syaitan akan selangkah demi selangkah. Maka jamaah semua, mari jangan sampai kita mengabaikan nama Allah Al-Muntaqim. Ambil itu jadi bagian kehidupan kita. Ada orang yang kita rahmati, yang kita sayangi. Ada orang yang harus kita balas dengan setimpal. Dengan waktu kita cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.